Halo, ketemu lagi di channel YouTube Duit Kresuan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, ramai dibicarakan oleh kalangan akademisi, ramai dibicarakan oleh para politisi dan juga para pelaku usaha. Hari ini kita akan membahas tentang keputusan PP Muhammadiyah yang memutuskan untuk menarik dana yang selama ini disimpan di Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Jadi per tanggal 30 Mei 2024 yang lalu, PP Muhammadiyah sudah memutuskan untuk menarik dana yang disimpan di Bank BSI yang konon katanya angkanya mencapai 13-15 triliun rupiah. Ada banyak faktor yang diduga konon katanya menjadi alasan dibalik keputusan PP Muhammadiyah untuk memutuskan mengambil dana yang selama ini disimpan di Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab PP Muhammadiyah menarik dananya dari Bank BSI adalah PP Muhammadiyah menganggap Bank BSI lebih mementingkan korporasi, sedangkan PP Muhammadiyah sendiri menginginkan agar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lebih diprioritaskan. Faktor lainnya yang konon katanya diduga menjadi alasan dibalik keputusan PP Muhammadiyah untuk mengambil dana yang selama ini disimpan di Bank BSI adalah PP Muhammadiyah tidak mendapatkan privilege dari manajemen Bank BSI. Jadi ketiadaan privilege yang diperoleh oleh PP Muhammadiyah membuat PP Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk mengambil dananya yang triliunan rupiah yang selama ini disimpan di Bank BSI. Nah, keputusan PP Muhammadiyah untuk mengambil dana dari Bank BSI juga diikuti oleh Muhammadiyah yang ada di berbagai daerah. Seperti yang kita ketahui, PP Muhammadiyah memang mempunyai banyak Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Jadi, pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jawa Tengah itu sudah mengambil dana dari Bank BSI sebesar 800 miliar rupiah. Ini aku ambil berita dari wawancara antara Kompas.com dengan Ketua PWM Muhammadiyah, Bapak Tafsir. Jadi, Bapak Tafsir ini mengatakan bahwa pihaknya atau Muhammadiyah Jawa Tengah mengikuti instruksi yang sudah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah tentang penarikan dana dari Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Nah, meskipun demikian, Tafsir juga mengakui bahwa pemindahan uang tersebut sampai saat ini belum selesai secara keseluruhan. Salah satu faktor usahanya adalah banyaknya amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Jadi Muhammadiyah memang selama ini diketahui memiliki banyak amal usaha yang tersebar di berbagai sektor. Di antaranya adalah pendidikan dan juga kesehatan. Nah, Tafsir sendiri mengatakan bahwa rumah sakit di Jawa Tengah milik Muhammadiyah itu ada sekitar 52 yang itu terdiri dari Muhammadiyah dan juga Aisyah. Nah, hampir semua pembiayaan di berbagai bank, tidak hanya di BSI, ini kata Tafsir, itu kalau ditotal angkanya mencapai sekitar 4 triliun rupiah. Nah, sementara itu juga Muhammadiyah Jawa Tengah juga mempunyai amal usaha Muhammadiyah yang tidak hanya tersebar di sektor pendidikan seperti kampus dan sekolah, tapi juga di sektor kesehatan. Nah, tapi Tafsir ini juga mengakui bahwa rumah sakit dan kampus terkait pembiayaan penempatan yang tahu persis itu adalah para rektor dan juga direkturnya. Nah, ini ada analisis menarik dari ekonom dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau Unismu, Kumara Aji Kusuma. Jadi menurut Kumara ini, penarikan dana yang dilakukan oleh Muhammadiyah di Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI sendiri akan mempunyai dampak yang sangat besar. Menurut Kumara, itu dari perspektif ekonomi, penarikan dana yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah di Bank BSI itu akan memiliki dampak yang sangat signifikan, baik di level mikro maupun makroekonomi. Nah, Kumara juga menilai keputusan PP Muhammadiyah menarik dana dari Bank BSI itu mencerminkan perilaku rasional dari nasabah bank syariah terbesar di Indonesia itu. Nah, tapi Kumara juga mengakui bahwa reaksi dari pihak terkait seperti BSI, otoritas regulasi, dan juga nasabah lain akan sangat menentukan arah sejauh mana dampak itu akan terasa. Nah, yang kita perlu ketahui adalah
Muhammadiyah ini memang memiliki banyak aset yang jumlahnya sangat luar biasa. Konon katanya aset yang dimiliki oleh PP Muhammadiyah sendiri angkanya mencapai 400 triliun rupiah. Itu adalah sebuah angka yang sangat luar biasa, yang sangat besar, terutama bagi sebuah organisasi seperti Muhammadiyah. Bahkan mungkin bisa dikatakan adalah Muhammadiyah adalah organisasi yang paling kaya di Indonesia ini. Nah, selain Muhammadiyah Jawa Tengah, juga ada Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan yang sudah menyatakan quote-unquote putus hubungan dengan BSI. Jadi, Kepala Bagian Universitas Muhammadiyah Makassar, Hadi Saputra, mengatakan sikap pihaknya, sikap Unismu itu samina wa ta'na. Jadi, dia mengatakan apapun keputusan PP Muhammadiyah, pihaknya akan mengikutinya. Nah, ini juga ada analisis menarik dari pakar ekonomi syariah Universitas Airlangga atau UNER, yaitu Imron Mawardi, mengenai keputusan PP Muhammadiyah untuk menarik dana yang selama ini disimpan di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, ini aku ambil dari berita analisis Imron Mawardi ini yang sudah diterbitkan di situs resmi UNER. Jadi menurut Imron Mawardi, keputusan PP Muhammadiyah untuk menarik dana yang angkanya konon katanya mencapai 13-15 triliun rupiah tidak akan berpengaruh terhadap BSI sendiri. Menurut Imron Mawardi sendiri, hal itu tidak mencerminkan masalah yang lebih luas pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Mawardi juga berkaca dari jumlah aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI yang sampai saat ini katanya asetnya menyentuh angka 358 triliun rupiah, itu dengan dana pihak ketiga yang mencapai 297 triliun rupiah. Artinya, penarikan dana yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah terhadap dananya yang disimpan di Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI itu hanya setara sekitar 0,5 atau 0,6% dari dana pihak ketiga yang ada di BSI sendiri. Nah, Imron Mawardi ini juga menilai bahwa likuiditas Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI ini sebenarnya berada di dalam kondisi yang cukup baik. Hal itu merupakan sinyal positif bahwa Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI mampu memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo tanpa mengalami kesulitan. Selain itu, menurut dia, BSI juga memiliki financial to deposit ratio sekitar 83%. Jadi masih ada sekitar 17% DPK atau dana pihak ketiga atau sekitar 50 triliun dana cadangan yang tidak digunakan untuk pembiayaan nasabah. Nah, ini juga seperti yang aku bilang di awal tadi bahwa keputusan PP Muhammadiyah untuk menarik dana yang ada di Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia itu tidak hanya menjadi pembicaraan para pelaku usaha atau politisi atau masyarakat, tapi juga pengamat politik. Salah satunya adalah pendiri kedai kopi Hendry Satrio. Jadi Hendry Satrio ini pernah menuliskan kalimat, pernah mencuit di akun Twitternya itu pada hari Minggu tanggal 23 Juni. Jadi menurut dia, di Hendry Satrio ini akan bersedia menjadi nasabah apabila PP Muhammadiyah membuat bank sendiri. Bahkan dia juga quote-unquote men-trigger masyarakat siapa yang mau ikut dengan dirinya untuk menjadi nasabah apabila PP Muhammadiyah membuat sebuah bank sendiri. Nah, ini juga manajemen dari Bank Syariah Indonesia itu juga sudah buka suara terkait keputusan PP Muhammadiyah yang menarik dana triliunan rupiah dari Bank Syariah. Itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, Heri Gunardi. Jadi, Heri Gunardi sendiri memastikan bahwa kondisi likuiditas perseroan hingga saat ini masih tetap memadai atau ample. Dia mengatakan hal itu untuk merespon isu penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, Heri Gunardi sudah menyatakan bahwa likuiditas Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI ini berada dalam kondisi yang ample, cukup solid. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang keputusan PP Muhammadiyah yang menarik dana triliunan rupiah, konon katanya mencapai 13-15 triliun dari Bank Syariah Indonesia? Apakah akan berpengaruh terhadap kinerja Bank BSI sendiri, atau ada dampak lain yang akan muncul dari keputusan PP Muhammadiyah yang mengambil dana triliunan rupiah dari
Bank Syariah Indonesia? Tulis di kolom komentar. Kalian ingin membahas tentang apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan datanya, saya akan carikan bahannya. Semoga ekonomi Indonesia baik-baik saja, semoga perekonomian Indonesia semakin baik, dan semoga semua penonton video ini juga mempunyai kehidupan yang semakin baik. Terima kasih, sampai jumpa.